Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fasma'u aidan qala Allah ta'ala fi suratil ukhra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kembali kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Kembali kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Hanya kita ini dari Allah pun juga berasal. Hanya kepada Allah lah kita meminta. Hanya kepada Allah pula lah kita sepatutnya bermunajat. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, tak ada salahnya di kulli waqtin fi ay makanin kana. Tiap-tiap waktu, apalagi waktu yang bermanfaat, dan dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Apalagi hari sekarang kaum muslimin rahimakumullah, para ulama banyak juga mengatakan, menyebut Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, hari yang paling baik di antara hari-hari yang lainnya. Hari ya Pak ya, bukan bulan, hari. Jadi suatu ketika kaum muslimin rahimakumullah terjadi sebuah tanya jawab antara seorang murid dengan guru. Yang ditanyakan oleh seorang murid ini kepada gurunya betul-betul masuk di akal, bukan salah. Apa sebab pertanyaan ditanyakan?
wahai guruku, kalau memang betul hari Jumat itu adalah hari yang mulia, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang 7 itu, terus ketika kita datang ke masjid, kan ada hadis Nabi mengatakan siapa yang dulu datangnya ke masjid hendaknya diisi saf yang di depan. Itu bukan sekedar panggilan muazin atau MC saja, Pak. Itu hadis Nabi. Dulu di depan dia isi saf di depan, dia i'tikaf. Kemudian datang di belakang itu ngisi saf yang kedua, datang di belakang itu isi saf yang ketiga. Tingkatan amalan faedah pahalanya itu bertingkat-tingkat. Nah, jadi itu bukan sekedar panggilan garing-garing saja, tidak, kepada kaum muslimin mari isi saf di depan, bukan sekedar pemeo, hadis Nabi itu. Kita kembali pertanyaan tadi, murid yang bertanya kepada guru, apa seharusnya wahai guru yang harus kami lakukan ketika kami duluan sampai di masjid? Kalau kami baca Al-Quran gimana guru? Salah? Tidak salah. Kami sholat sunat sebanyak-banyaknya salah. Sholat sunat yang wajibnya itu, yang diharuskan itu kan ketika kita masuk tahiyatul masjid. Yang dimaksud pertanyaan seorang murid ini ketika kita sudah selesai di dalam tahiyatul masjid tadi. Tahiyatul masjid sudah, sholat sunat wudu sudah, kemudian kita tentu duduk. Apa amalan yang lebih bagus? Nah, di sini kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak menyalahkan tadi baca Al-Quran bagus, tapi ada tingkatannya. Sama taubahnya seperti kita melakukan ibadah fardu, kan 5 wajib untuk kita kaum muslimin, yang tanpa ada nego dalam hal ini, tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Kan ada 5 waktu yang diwajibkan oleh seorang muslim itu, yang sudah akil balik berakal, yang mengaku iman kepada Allah, yang sudah dapat titel yang namanya mukallaf pada dirinya. Nah, jangan coba-coba tinggalkan sholat. Sakit kita sekalipun, rukhsah di dalam sholat itu ada. Nah, sama dengan sholat ini. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya itu berfadilah ketika kita kerjakan secara berjamaah. Nah, ini anak-anak bapak di belakang ini jangan mota di dalam orang Jumat. Ini kalau nak kalian pahami hari ini, la salat al-Jum'at, kata Rasulullah, orang yang bermota-mota, yang ngomong di dalam salat khutbah, khatib sedang khutbah, tidak dikatakan orang itu salat Jumat. Nah, ini ilmu untuk kita ini. Jadi nggak ada yang ngomong-ngomong. Perhatikan dulu selama khatib sedang khutbah di atas mimbar, coba, kan itu yang dikatakan Ustaz takwa. Kita kembali ke yang tadi. Ada 5 salat, dianjurkan kita semua fadilahnya itu 27 kali lipat besar fadilah berjamaah. Di antara yang 5 ini ada yang lebih tinggi pula kaum muslimin. Apa itu? Subuh. Maka ada yang disebut dengan istilah pejuang subuh. Setelah subuh apa? Apakah maghrib? Maghrib tidak. Bukannya salah salat itu. Asar. Sudah maghrib, setelah subuh ada sholat isya. Jadi kan kita kebanyakan setelah maghrib berjamaah penuh, nanti setelah itu isya tinggal saja imamnya lagi. Ini kurang tepat. Seharusnya isya itu yang kita tunggu berjamaah, baru sholat asar, baru sholat zuhur dan maghrib. Bukan berarti kita meremehkan maghrib. Maghrib kalau kita salah dalam memasang taktik seperti ini, waktunya singkat, terlambat kita mengerjakannya, nilai kita kurang jadinya kaum muslimin. Jadi kata Jumat tadi, Sayyidul Ayam, kata seorang guru tadi, apa yang lebih bagus? I'tikaf kita, istighfar kita. Ternyata kaum muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan tafsiran salah seorang ulama mengatakan di sini, i'tikaf kita ini bagian dari perenungan diri kita, muhasabah diri kita. Kan 1 kali dalam seminggu kita merenung untuk diri ini kaum muslimin.
Makanya fardu ain hukumnya ketika kita melaksanakan sholat fardu Jumat, sehat kita lahir dan batin. Jasmani kita sehat, rohani kita sehat, tapi tidak mau mengerjakan Jumat. Sudah salah kita dalam hal ini. Kena kita sampai poin. Ketika i'tikaf itu ada yang disebut dengan perenungan. Kita merenung di situ, muhasabah kita di situ. Ada batasnya, ada. Ketika nanti waktu azan datang, muazin memandangkan azan di masjid. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, yang muazin di masjid itu zahirnya yang kita nampak secara nyata saja di mata. Tapi hakikat kalimat yang dikumandangkan tadi itu adalah panggilan Allah. Kan selama ini kita lihat kan muazin saja yang mengandangkan. Kalimat yang dikumandangkan itu adalah hakikatnya panggilan Allah. Bertahap ke atasnya kaum muslimin, kalimat-kalimat yang dahsyat. Jawab itu panggilan. Jadi Rasulullah ketika itu ditanya apa yang bagus, salah satunya yang kita kerjakan ketika muazin sedang mengumandangkan azan, tidak diam kita, tidak ngomong kita, tidak sibuk kita dengan kegiatan lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muazin, kita jawab yang benar Bapak. Tidak kita jawab, kita ngomong, rugi kita satu, rugi kita. Kalimat azan ini kaum muslimin rahimakumullah sampai di kalimat terakhir la ilaha illallah, itu perjuangannya besar. Dari riwayat untuk menyusun kalimat tadi mulai dari takbir sampai syahadatain, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ya nak, kemudian pengakuan bahwasanya panggilan Allah melalui salat, membenarkan Allah terhadap orang-orang yang sudah menang di kalimat hayalal falah, kemudian terakhir nanti la ilaha illallah. Itu berat perjuangannya Pak. Tidak datang dari Allah langsung kepada Nabi, tapi melalui seorang mimpi para tabi'in dan tabi'in ketika itu dilumpuhkan. Dan sekarang kita sudah mendengar begitu macam variasi indahnya merdunya suara azan. Jawab saja kita nama, rugi kita. Jadi di samping kita i'tikaf, di samping kita merenung, di samping kita zikir kepada Allah, ketika sudah ada azan berkumandang, jawablah azan tadi. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kenapa hal ini kita sampaikan? Kita sudah berada di penghujung peralihan waktu. Selama ini banyak waktu kita sia-siakan, mungkin tentu yang akan rasakan diri kita. Ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hidayah, akan tahu diri itu kita sendiri. Kalau kita mau mentelaah lebih dalam kajian tarekat itu kaum muslimin, tidak ada waktu kita itu sebenarnya yang akan dibuang-buang selain dari bersyukur kepada Allah. Apakah sholat aja terus Pak Ustaz? Tidak. Apakah saya harus ngaji terus Pak Ustaz? Tidak. Terus apa? Manfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Nah, contoh nanti malam ini contoh. Ini peralihan waktu. Coba diperhatikan saja, dipantau saja. Apakah yang akan dikerjakan oleh orang-orang mukmin? Maukah beramai-ramai dia ke jalan? Maukah ia memeriah-meriahkan acara yang bukan untuk dirinya? Alangkah baiknya kita pergunakan sisa-sisa waktu ini kita merenung di masjid. Kita baca Al-Quran, kita ulang-ulang hafalan, itu lebih bermanfaat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam firman surat Al-Asr tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bapak kaum muslimin, indahnya dalam hal ini kita dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Begitu indahnya panggilan Allah. Dengan mengemukakan sifat husnuzan kepada makhluknya. Oi orang-orang yang beriman, wal tanzur, lihatlah, lihat. Memang dari asal kata tanzur ini adalah nazara yang ziru, dari kaidah bahasa ya Pak ya.
Artinya melihat. Tapi tafsiran yang tersimpan di sini bukan sekedar melihat saja, perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Nanti malam lewat 00 itu perpindahan waktu. Tiup-tiup trompet kah kita? Bakar-bakar kembang api kah kita? Pergunakankah itu pada waktunya? Tepatkah itu pada waktunya? Kembalinya kepada kita. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, kita dituntut dalam hal ini berpandai-pandailah kita dengan sisa-sisa kehidupan kita ini. Daripada kita jalan-jalan keluar, daripada kita memeriahkan hari tahun orang yang lain, lebih baik kita bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan hal yang bermanfaat, hal yang ada nilainya di mata Allah. Memang betul hari ini tidak terasa, tapi besok lihat saja. Kaum muslimin rahimakumullah, kita kaitkan dengan firman Allah yang berikutnya. Allah pun juga suruh kita iqra. Bukankah iqra itu artinya membaca? Membaca bukan saja apa yang kita lihat, tapi termasuk di sini membaca keadaan, situasi dan kondisi. Kondisi kita udah jelas orang Islam. Kita meriahkan hal-hal yang tidak tepat. Nah, ini yang maksudnya di sini adalah mari laksanakan kembali sekali lagi hal yang bermanfaat untuk kita, hal yang akan menyelamatkan kita untuk akhirat saja. Kenapa Bapak? Karena kita hidup bukan di atas dunia ini saja. Sekali lagi, hidup kita bukan di atas dunia ini saja, tapi kita akan menerima semua balasan apa-apa yang kita lakukan setelah ini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah suruh kita wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Tadi kita panggil kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman itu kalau tidak ada takwa, sama teping tidak ada, sama jurang tidak ada tepingnya, Pak. Kalau iman saja, saya iman kepada Allah, saya iman kepada Allah, tapi ke masjid tidak pernah, ya tidak juga. Apakah orang bertakwa itu beriman? Ya tentu. Makanya dituntut dalam ini, sejalanlah antara iman dan takwa. Nah, apa yang kita lakukan nanti malam? Menyambut yang namanya tahun baru, silahkan, tapi dengan hal yang bermanfaat. Silahkan dengan hal-hal yang sifatnya ada anjuran dalam Islam. Seperti kita banyak i'tikaf, kita banyak zikir, kita banyak mengucapkan salawat kepada Allah, kita banyak istighfar. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, dengan hal yang sepele mungkinnya kita lakukan, tapi suatu saat kita akan teruji kebenaran ketika kita sudah melakukan hal tersebut. Keimanan seseorang itu akan teruji ketika ia sudah sampai di dunia lapangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk khatib yang menyampaikan banyak. Maaf aku qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim.
Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam kalimat muazzin yang memanggil panggilan hayalas shalah, kemudian kalimat berikutnya hayalal falah. Kenapa tidak sama jawaban kita yang dengar dengan apa yang diucapkan oleh muazzin tadi? Apa rahasia yang terdapat dalam hal ini? Ketika muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita yang dengar jawab asyhadu an la ilaha illallah. Sampai seterusnya kecuali hayalas shalah, hayalal falah. Rahasia di sini kaum muslimin rahimakumullah, hayalas shalah itu panggilan hakikat Allah, mengajak kita untuk melaksanakan yang namanya salat. Ketika seorang hamba yang sedang guncah hatinya, galau bahasa sekarang, dia tidak punya ilmu tentang hal ini. Tetapi akan ketika ia tahu dengan jawaban yang seharusnya ia ucapkan, ketika dia mendengar muazzin berkumandang di masjid, hayalas shalah, dia jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Dia ucapkan itu, hatinya sedang galau, dia sedang aras-arasan, dia sedang malas-malasan, tapi lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia jawab hal seperti itu. Insya Allah setelah itu hatinya akan tergugah dan kakinya akan bergerak untuk menuju masjid. Kemudian yang kedua, kenapa hayalal falah? Hayalal falah ini kebanyakan orang yang sudah mendapatkan sebuah kemenangan. Di situ imannya pun juga teruji. Selagi ia mengucapkan segala sesuatu datang daripada Allah dan kembali kepada Allah, insya Allah ia pun juga akan menang dengan i'tiqadnya, pendiriannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'amidin rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatil iman wa nawwir qulubana binuri hidayatil islam wa nawwir qulubana binuri tilawatil quran wa nawwir qulubana binuri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.